kerjanya 24 jam Pak Kantor. Kami pun agak deg-degan pada waktu itu Pak, karena sekarang pakai Siakba kan kelihatan semua nih. TPS mana yang baru kuotanya kurang, ya kan? Wah ini. Jadi kayak kalau misalnya kita mau lihat itu pergerakan valuta asing gitu, aduh ini ada kekurangan ini, waduh. Nah itu. Pak Rohmadianto kapok nggak Pak jadi KPPS? Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama suara jadi cahaya. Tutur demokrasi, istimewa, mari kita simak teman pemilih bicara. Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama suara jadi cahaya. Tutur demokrasi. Jalan-jalan ke Wonosari, mampir bentar beli roti. Cakep. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di Tutur Demokrasi. Bersama saya Pram. Dan saya Clara. Ya, hari ini kita akan bahas apa nih Mbak Clara? Ya, ini kan dalam suasana menyambut Ramadan ya. Oh iya. Bukan menyambut Lebaran. Lebaran, sorry. Kalau Mbak Clara, kalau Lebaran biasanya suka ini nggak sih Mbak, nonton film sama keluarga gitu? Iya, seneng banget. Walaupun aku tinggal di desa ya, tapi kan aku ke kota-kotaan gitu orangnya. Ini kita sudah mengundang Mbak Clara, tahu film Abadi Nan Jaya? Tahu banget dong. Nah, itu dia. Ya, kita ya. sudah undang Kepala Dukuh sekaligus KPPS ya Pak? Iya, benar. KPPS dari Desa Wanirejo, tempat syuting Abadi Nan Jaya. Betul banget. Emang tuh film hype banget ya. Betul. Karena memang anak-anak muda apalagi Gen Z itu sukanya yang zombie-zombian gitu. Nah, boleh. kita sudah hadirkan langsung nih. Ya, Pram. betul sekali. Boleh kita sambut Pak Rohmadianto. Ya. Boleh disapa Bapak? Ya, Perkenalan disapa dulu. Teman pemilih. Halo gitu Pak. Halo teman pemilih. Iya. Saya Rohmadianto. Biasa dipanggil KPPS. Oh ya. Di tahun terakhir 2024. Iya, Oh, iya. luar biasa. Terima kasih Bapak Rohmad. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada yang tidak kalah penting nih Mbak. Clara. Ya. Ada artis KPU DIY. Wah, luar biasa. Dengan suara merdunya. Iya. Dan wajah tampannya. Iya. Kurang apa lagi ya, Pak? Waduh, gak ada yang kurang pokoknya Mbak Clara. Iya, kita betul. sambut Kepala Bagian Teknis Hukum dan SDM. Dulu Bapak, ya, dulu sebagai ya. SDM, tapi sekarang teknis dan Hukum KPU betul. DIY, Bapak Indra Yudhistira. Wih, Oke, terima kasih. luar biasa. Boleh disapa dulu Bapak, Halo teman pemilih. Ya, Oh, iya. perlu pakai gitar Pak? Karena biasa menyanyi. Nanti terakhir pakai gitar. Iya, Pemilih. iya, terima kasih. Terima luar kasih biasa. Pak Indra Ya. sudah hadir Terima di kasih podcast juga. ini. Iya, benar. Selamat datang juga Pak Rohmad. Ya. Iya, Iya. langsung aja ya Pram ya, karena memang kita kan dalam rangka mengundang Pak Rohmad itu untuk mengetahui bagaimana KPPS itu bekerja ya. Betul. Karena KPPS itu adalah garda terdepan. Betul, untuk dari menghadapi penyelenggaraan pemilu ya Mbak? Dengan pemilu bener, yang langsung menghadapi masyarakat. Betul begitu. sekali. Oke, kita langsung aja ke Pak Rohmad ini Bapak ya. Iya. Bapak dulu menjadi KPPS itu gimana ceritanya gitu loh Pak? Kok awalnya bisa terjun ke dalam dunia per KPPS-an? Ya, terima kasih Ya. atas diundang pada kesempatan siang hari ini Ya. di KPU DIY. Ya. Saya pertama kali mengikuti ataupun menjadi anggota KPPS itu di tahun 2004. Oh, 2004. Sudah 20 tahun lalu Mbak Clara, 20 tahun lebih ya? lalu, Betul, betul. Pada saat itu karena saya juga dukuh Ya. ataupun kepala dusun, selalu mendapatkan informasi dari PPS, Ya. kemudian PPK Ya. untuk perekrutan KPPS. Sehingga dukuh pada saat itu wajib ikut yang gitu. Wah, Sehingga nanti gitu. akan bisa membawa teman-teman ataupun warga menjadi anggota KPPS. Itu pada saat Luar itu. biasa. 2004 loh Bang. Betul, sudah Wow. profesional nih berarti. Udah di luar Udah kepala luar, bahkan. betul sekali, Untung nggak udah. hilang ilmunya. Pro player Mbak Oh, Clara. iya, bener banget. Nah, Iya. Pak Indra nih, kalau tentang pemilu 2024 nih, kalau dibanding pemilu-pemilu sebelumnya ada hal baru nggak sih Pak? Kalau di Oh, pemilu banyak kemarin? banget yang baru ya. Pertama di masalah sistem ya Pak ya. Iya. Kita pemilu serentak nih namanya ya kan, pemilu serentak karena membarengan nih antara legislatif dengan presiden. Ya. Kemudian yang kedua, yang betul-betul baru itu pasti dirasakan oleh Pak Rohmad ya. Ya. Itu terkait dengan sistemnya. Kita pakai IT sekarang, penghitungannya pakai aplikasi namanya Sirekap buat menghitung suara.
pendaftarannya Pak Rahmat juga termasuk. Ini pakai sistem aplikasi Siakba namanya. Itu jadi semuanya serba IT, serba online, sehingga seluruh database anggota KPPS itu bisa terekap semua. Dari beliau pertama daftar sampai dengan terakhir itu terekap semua. Gitu. Itu sangat keren lah waktu itu. Tantangannya keren. Iya. Dan hasilnya juga keren. Mantap. Nah, kalau memang dari segi KPU keren gitu ya. Tapi kalau dari Pak Rohmat sendiri ribet nggak Pak? Kayak gitu. Jujur aja nih. Ya jelas, itu kan Iya, menjadi iya. tambahan pekerjaan Iya, kami. tapi Yang memang sebelum-sebelumnya untuk kan tidak ada Ya. seperti itu. Tapi Ya. yang 2024 ada Sirekap, Ya. itu menjadi tugas kami yang baru. Iya, iya. Sehingga harus membutuhkan ya petugas KPPS tersendiri yang mengupload dan lain sebagainya. Itu ada petugas tersendiri. Tapi semuanya kita selaku KPPS mengikuti apa yang menjadi syarat aturan dari KPU. Betul. Sehingga kami harus mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kemarin tidak ada masalah. Iya, Mas. Alhamdulillah. Ya. Berarti yang paling terlihat perbedaannya adalah penerapan digitalisasi Betul, dalam pemilu betul. kemarin ya, Pak. Iya, benar betul. banget. Dan Piungan termasuk paling cepat tuh dulu ngupload Oh. Sirekapnya. Oh iya iya Pak Rohmat. Memang Abadinan Jaya betul. Ya. Bukan cuma tempatnya, SDM-nya Betul, juga SDM-nya juga unggul sekali, gitu. unggul. Ya. Ya. Pak Rohmat, tadi terjun ke dunia KPPS itu udah lama banget. Nah, Iya. apa sih Pak yang menjadi motivasinya Bapak gitu untuk ikut menjadi penyelenggara pemilu? Ya, karena jiwa saya panggilan untuk Ya. bisa mengabdikan saya untuk berjuang di masyarakat dan tentunya di negara Kesatuan Republik Ya. Indonesia. Ya. Walaupun itu yang terbawa sebagai KPPS, Ya. tapi ini menjadi semangat kami terutama yang menjadi KPPS karena ini juga termasuk tugas yang mulia ya Pak Indra ya. Betul. Karena membantu ataupun menjadi tugas sebagai KPPS yang paling bawah, namun demikian itu menjadi ujung-ujungnya semuanya. Kalau berabe di ujung itu tadi di paling bawah ya udah, yang atasnya mungkin sama. Sampai Iya. Jakarta kacau. Iya, kacau semuanya. Garda terdepan ya, Pak. Garda terdepan. Nggak usah jauh-jauh Jakarta Pak, Ya. ke DIY aja udah pusing ya. Pusing. Iya, iya. Kalau dari sisi KPU DIY ini, Pak, Mm-mm. ada kesulitan nggak sih, Pak, kalau dalam perekrutan KPPS ini? Nah, iya, menyambung yang tadi saya sampaikan. Jadi karena semuanya serba IT sekarang, akhirnya kan kita harus dalam merekrut KPPS itu harus betul-betul sebagaimana disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, harus ada 1 atau 2 orang yang betul-betul paham IT dia. Karena memang sekarang pakai Sirekap semuanya wajib waktu itu Sirekapnya, sehingga salah satu atau salah 2 itu memang harus bisa IT lah, ya. Juga mempunyai gadget yang memang dia support. Nah, kemudian yang kedua, karena ada pembatasan ya pada waktu itu, pembatasan periode masa kerja KPPS, sehingga kita harus betul-betul selektif, terutama dalam mengecek apakah KPPS yang bersangkutan yang daftar pada waktu itu sudah 2 periode atau belum. Iya. Nah, hal seperti itu kan menjadi tantangan ya buat KPU juga gitu. Betul. Waktu itu seperti itu. Iya, Bram. Meskipun garda terdepan bisa dikatakan ya tingkatan paling bawah begitu ya, tapi tugasnya tuh ternyata luar biasa banget gitu, nggak gampang gitu ya. Perlu SDM unggul. Kayak Pak Kabak tadi bilang juga rekrutnya nggak mudah ya Pak ya. Betul. Ternyata. Oh, satu lagi, kita mengajarkan KPPS supaya ngisi C hasilnya beda ya Pak ya. Iya. Ada yang harus di Sama X, semua. ada yang Iya, harus pakai tally dan lain sebagainya, yang karena ngisi itu rekapnya ya, Pak, ya? ngaruh ke Seperti itu. Sirekap pada waktu itu. Kalau Iya, misalnya salah nulis ya Pak ya. Jadi setelah ada Betul. perekrutan tersebut, ada upgrade untuk memberikan ilmu dan pengarahan ya, Pak, terhadap KPPS tersebut. Iya betul. Kita langsung menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota, PPKPS itu harus membimbing KPPS. Terutama terutama terkait dengan penggunaan Sirekap, kemudian ada hal baru karena ini semuanya serba serentak, legislatif dan pemilu presiden itu pada hari yang sama dengan 5 surat suara kan Pak ya. Itu kan betul-betul membutuhkan KPPS yang dalam tanda kutip tahan banting. Coba Betul, Pak betul. Rahmat dibanting. Kayaknya saya yang dibanting. Zombie aja aman, Pak. Cuma dibanting. Zombie kebal gitu ya. Itu tantangannya. Ya, luar biasa memang.
Pak, kalau dari segi KPPS nih Bapak sebagai KPPS dulu gitu, menerima BIMTEK dari KPU itu apakah memang sudah jelas atau masih kurang gitu? Monggo disampaikan gitu Iya. Pak. Selama ini saya menjadi KPPS, BIMTEK atau bimbingan teknis yang disampaikan oleh KPU itu selama ini ya mudah diterima, kemudian mudah diterapkan, dan saat itu juga ada pelatihan cara pengisian dan lain sebagainya. Dan bahkan ada buku panduan ya Pak, Iya, betul, ya, betul. sehingga apabila lupa bisa bisa buka buku sehingga kami bisa mengulang lagi. Dan selama ini cukup berhasil, khususnya di tempat saya, KPPS itu memahami apa yang disampaikan menjadi bahan dari BIMTEK tersebut. Dan kebetulan di wilayah kami Pak Kabak, untuk anggota KPPS selama ini kami mudah mencarinya, sehingga malah bahkan turah-turah lebih berlebihan. Partisipasinya tinggi berarti ya Pak? Iya, betul. Karena saat itu pas awal-awal memang Pak Dukuh lah yang cari. Jadi kami ratakan RT berapa, semua RT harus ada petugas KPPS, sehingga nanti bisa mengenali pemilih-pemilih yang mungkin dari luar dan lain sebagainya, itu sudah bisa terdeteksi dulu dari KPPS yang berada di RT itu. Sehingga kami ya selama ini tidak kesulitan untuk mencari KPPS gitu. Iya betul, karena di kami pun agak deg-degan pada waktu itu Pak. Karena sekarang pakai Siakba kan kelihatan semua nih. TPS mana yang baru kuotanya kurang, ya kan? Wah ini. Jadi kayak kalau misalnya kita mau lihat itu pergerakan valuta asing itu, aduh ini ada kurangan ini, waduh. Nah itu. Dan salah satu yang paling deg-degan itu ya yang ada di balik layar itu, bukan itu. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Siakba gitu ya. Siakba itu sistem untuk merekrut badan ad hoc gitu ya. BA-nya badan ad hoc ya Mbak Clara? Ya benar banget gitu. Nah kalau tadi kan untuk tantangan berarti kan tidak ada nih Pak. Untuk cerita-cerita lucu atau unik itu ada nggak Pak? Ya selama pengalaman kemarin, ya betul. Apa ketika menang Sirekap atau apa selama menjadi KPPS kemarin? Iya, terima kasih. Jadi selama ini tantangan itu sebetulnya ada. Tantangannya harus teliti, hati-hati dalam pengisian berita acara dan lain sebagainya. Karena itu butuh ketelitian dan kehati-hatian. Jangan sampai nanti salah menulisnya seharusnya diletakkan di kolom A malah sampaikan di kolom B dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan kami. Sehingga kami harus berusaha karena kita tim ya KPPS itu saling cross check, sehingga nanti jangan sampai sudah disampaikan di PPS, PPK ternyata di sana dicek salah dan lain sebagainya. Terus selama ini saya yang unik kayaknya belum ada, cuma itu pas apa saya lupa, ada berita acara yang berhologram itu kabupaten ya Pak Kabak, kalau tidak salah. Itu karena yang berhulu biar nanti bersih pengerjaannya, tidak ada yang salah, kita paling akhir untuk mengisinya. Kita masukkan di laci, pas mau kita bawa ke PPK baru ingat itu belum terisi ya, kemudian baru kita isi lagi sehingga agak molor sedikit kita ke PPK. Cuma itu saja. Ya tadi pengalaman memang ini ya tak terduga gitu, kejadian tak terduga. Tapi untuk penggunaan device HP gitu lancar semua ya Pak? Lancar. Alhamdulillah berarti lancar semuanya. Udah ini melek digital. Dan pengalaman berbicara Mbak Clara. Iya betul. Tahun benar. Yang petugas itu yang aplikasi memang ada bimbingan tersendiri ya Pak Kabak ya. Ya ada bimbingan tersendiri sehingga menguasai semuanya. Untuk penggunaan Sirekap itu semacam sistem untuk merekap hasil suara gitu, rekaman suara gitu. Oke, Pak, tadi Pak Kabak menyambung Pak Ahmad tadi ya bahwa penggunaan Sirekap gitu, emang ada peraturan atau regulasi yang mengharuskan bahwa memang KPPS ini harus melek digital atau memang harus berpengalaman gitu ya di bidangnya atau bagaimana? Iya, memang pada waktu itu ada peraturan KPU ya. Yang memang terkait dengan
penghitungan dan rekap suara itu memang salah satunya memang ada klausul itu menggunakan teknologi informasi. Jadi berpegang dengan itu kemudian juga kita mendapat bimbingan teknis dari KPRI ya terkait dengan itu akhirnya karena di peraturan KPU memang sudah diharuskan itu kita memakai teknologi informasi Sirekap dalam hal ini akhirnya mau nggak mau kan kita harus menularkan itu dari PPK sampai ke KPPS. Jadi sebetulnya Sirekap itu bukan cuma di KPPS, di PPK juga ya. Tapi kalau di PPK kan dia cuma lebih sederhana, tidak terlalu serumit di KPPS. Karena kalau KPPS itu pada waktu kita mau memotret, mau scan, dia juga harus datar, ya kan, hasilnya, kertasnya jangan ada yang kusut ya Pak ya. Iya betul. Pada waktu itu, jadi banyak kejadian unik pada waktu itu ya. Kalau misalnya waktu itu pada kita lihat foto-fotonya laporannya itu ada yang harus nyari sinyal dulu, ya kan. Kemudian ada yang pakai senter gitu karena kan sampai malam nih selesai. Hanya kan supaya cahayanya bagus, ada yang pakai senter jadi kayak orang lagi cari belut gitu ya. Cari begitu. Nah, jadi hal seperti itu memang karena 2024 kan baru pertama kali ya Sirekap itu dan harus masif semua gitu. Nah, sehingga pastilah di sana ada tantangan sampaikan oleh Pak Rohman. Tapi ya, strategi kita itu. Jadi kita harus pilih SDM yang memang melek IT lah. Supaya lancar semua. Gitu, Clara. Regulasinya udah mendukung ya Pak sebenarnya. Betul. Nah, ini Pak Rohmat untuk kemarin ketika menjadi KPPS ada ini enggak cara atau tips atau pengalaman ketika kemarin memastikan hak pilih kelompok rentan, misal seperti teman-teman difabel atau lansia atau pemilih lain yang membutuhkan pendampingan, itu ada pengalaman nggak Pak kemarin Pak? Pengalaman kami di KPPS karena kami tim ya, sehingga apalagi saya sebagai dukuh pasti saya mensosialisasikan masalah pemilu ini sehingga kesemuanya termasuk yang rentan tadi, lansia, disabilitas dan lain-lain itu dipastikan untuk bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu dengan cara mungkin karena saya di kelompok-kelompok ataupun di RT selalu memberikan masukan ataupun informasi, kalau tidak bisa datang sendiri tolong didampingi sehingga bisa hadir. Sehingga kami selaku KPPS di TPS itu tetap bisa melayani dari yang rentan tadi, bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, termasuk mungkin akses jalan bagi yang pakai kursi roda ataupun yang tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga di tempat kami kemarin yang pakai kursi roda juga bisa menggunakan aman ya. Termasuk alat bantu tunanetra kan Pak ya? Ya, ada kan di sana. Ada juga. Tapi di tempat saya kosong enggak. Oh, kosong ya, kebetulan ya. Tapi sudah ada. Ya, memang harus telaten memang KPPS itu. Betul. Jadi bukan cuma memastikan logistiknya lengkap Pak ya. Tapi bagaimana melayani pemilih itu sampai yang pemilih rentan itu harus betul-betul telaten. Gitu. Kalau dari KPU DIY sendiri nih Pak, kemarin ada kebijakan untuk memastikan mereka bisa memilih menggunakan hak pilihnya gitu nggak Pak? Iya, jadi kita itu jauh ya sebelum hari pemungutan suara, kita memang banyak mengundang komunitas-komunitas ya. Komunitas-komunitas yang memang betul-betul concern di difabel dan pemilih-pemilih rentan ya. Sehingga harapan kita dengan kita memasuki dan mengundang banyak pihak dari komunitas-komunitas tersebut bisa langsung menyampaikan itu ke teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang difabel dan mempunyai hak pilih. Ya, karena itu kan tidak bisa dibedakan ya. Dan semuanya kan selama mereka sudah punya hak pilih, syaratnya lengkap, itu memang wajib kita layani apapun caranya gitu. Inklusif ya Pak. Inklusif, ya. Dijamin mendapatkan haknya. Betul, ya, Pak? betul. Apalagi di DIY ini kan memang concernnya ke sana. Betul. Gitu. Bukan divnya di belakang layar itu concernnya paling gitu. Benar banget ya. Gitu. Karena memang semua elemen masyarakat harus harus berpartisipasi, harus terlibat.
semua berhak juga mendapatkan haknya ya mendapatkan sebagai hak pemilih. betul. Betul. Dan kemarin juga Pak Mamat sudah menunjukkan aksi nyatanya gitu Betul ya, sekali. mensoundingkan bagaimana supaya mereka bisa memilih dengan baik. Iya. Nanti bisa dilihat kok partisipasi kita di difabel ya. Itu keren. Gitu. Iya. Nanti kita bisa pamer gitu. Iya, harus dong. Iya, iya. Kalau kemarin di Wanirjo berapa persen Pak untuk partisipasi pemilihnya? Di atas 80 kalau tidak salah. Tinggi ya, Pak. Tinggi, luar biasa. Yang tidak hadir itu karena di luar sehingga tidak memberi kabar, ada seperti itu. Kemudian ada satu yang sakit saat itu, lumpuh. Itu kemarin kami tidak mendatangi karena pada saat itu sudah boleh atau belum saya kurang tahu itu Mas. Yang 2024. Nah, mungkin kalau kedepannya mungkin yang tidak bisa hadir di TPS mungkin bisa dihadiri oleh petugas KPPS. Mungkin Pak Kabak monggo. Permasalahan ini karena ada di tempat kami. Regulasinya sepertinya belum ya Pak. Iya. Kita baru kemarin tuh baru kebijakannya kalau bisa ada yang sakit di rumah sakit ya. Kita ada TPS keliling. Kemudian pada waktu zaman Covid dulu kita kan juga ada datang ke langsung ke. Tapi itu pun ketika Covid ya Pak. Tapi ini masukan masukan dari Pak Rohmat ya, betul yang karena beliau yang betul-betul di lapangan kan, itu memang perlu perlu kita catat, kita sampaikan ke pemangku kebijakan terkait hal itu. Oke Pak Rohmat, kemarin selama bertugas gitu ya, apa nih Pak yang menjadi hal yang paling abot gitu ya Pak? Pasti kan meninggalkan rumah sedino iya di anu istri ya. Sudah hal yang biasa. Masyarakat juga bisa. Nah itu apa Pak yang menjadi menjadi KPPS kok aku ngene banget gitu. Ya, sebetulnya tidak ada yang berat kalau sudah niat ya. Kebetulan tempat TPS di rumah saya sehingga tidak jadi masalah. Gitu. Santai. Istri menyiapkan bagian konsumsinya. Iya. Family man. Kalau Pak Kabak nggak family man. Oh, family man banget. Baik. Gimana Pak? Jadi istri malah justru mendukung ya? Iya jelas itu. Menyiapkan ya itu untuk petugas KPPS kalau pas istirahat untuk makan dan lain sebagainya. Kita saling support, ya seperti itu. Kemudian tantangan yang paling berat itu karena 5 kartu suara, satu yang pemilu itu, yang kita hadapi kita harus berhati-hati, cermat dalam memberikan kartu suara kepada pemilih karena terjadi di wilayah kami yang sebelah. Itu kurang cermat pemberian kartu suaranya. Surat suaranya ya. Iya, kartu surat suaranya itu 5, jumlahnya 5, tapi ternyata ada yang double. Sehingga masih ada kurang. Nah, itu untung bisa ketahuan, teratasi. Nah, semacam itu. Jadi perlu kecermatan. Saya pasti kalau memberikan, saya cermati dulu satu persatu. Sehingga membutuhkan waktu yang lama. Kemudian setelah itu rapat penghitungan suara. Itu juga lama. Kalau presiden, wakil presiden itu biasanya kurang lebih 1 jam. Dengan jumlah pemilih sekitar 360 sekian. Itu 1 jam. Kemudian yang lama itu adalah DPR 1, DPR 2. Itu lama. Paling tidak 1,5 sampai 2 jam. Nah, itu. Ya, sehingga jadi sampai malam toh. Bahkan sing ditangga tadi bekerjanya 24 jam Pak Kabak. Nah itu perlu difikirkan. Iya, itu sampai pagi. Yang TPS yang satu itu, saya itu kalau tidak salah sebelum jam 12 itu sudah saya sampaikan ke PPK. Kemudian yang sebelah itu sampai jam 8 pagi. Sampai jam 8. Berarti kan 24 jam lebih kan? Belum H-1-nya Pak ya? Nah, iya, makanya betul. Waduh. Kemudian karena saya selaku dukuh, akhirnya saya juga datang ke sana untuk ya walaupun sebetulnya tidak boleh ya, tapi saya cuma mengarahkan saja biar nanti bisa segera terselesaikan. Karena ya itu tadi mungkin cara pengisian dan lain sebagainya kurang hati-hati dan lain sebagainya, sehingga sampai pagi hari lagi semacam itu. Ada ini nggak Pak usulan terkait tadi misal perbaikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS itu Pak?
kebetulan di grup KPPS kami itu belum saya hapus. Ya. Saya akan ke sini tuh WA dulu. Ya. Oh, Minta ya. ada ya grup OPS. Sangat berdedikasi, Pak. Nah, Sebantu atau gimana Pak? cuma KPPS saya. Oh Ya, gitu. Hijau, ya, Pak. Iya. Warna Warna hijau. Itu ngijau kalau yang berterus. KPPS berapa Pak? 41 kalau tidak salah. 41. Kalau tidak salah 41. Itu saya minta masukan dari anggota kami. Kira-kira apa yang menjadi usulan kan gitu. Banyak Itu nih. ada satu. Mungkin menjadi kajian Pak Kabak ya. Rapat pemungutan suara itu dimulai pukul 7 Betul. sampai 13. Nah, seumpama diingkret 1 jam, rapat pemungutan suara itu dimulai pukul 7 sampai 12. Kemudian 12 sampai selesai itu adalah rapat penghitungan suara. Oh. Itu ada yang seperti itu. Karena Ya. apa? Di tempat kami khususnya, karena ini juga termasuk pengalaman kami, setelah jam 12 itu sudah tidak ada pemilih yang hadir. Nah, kadang cuma 1 atau 2 lah, seperti itu. Sehingga kita harus menunggu sampai jam 13 baru bisa rapat penghitungan Supaya suara. lebih efektif aja ya. Ya, Pak? lebih efektif sehingga kami tidak terlalu malam. Ya, kalau itu pengisiannya sudah cermat, betul, saya kira tidak sampai jam 12 malam. Itu yang 5 kartu suara. Tapi kalau sudah pengisiannya sudah kacau balau, ya sampai pagi lagi. Sehingga itu Pak Kabak, saya kasihan betul dengan teman-teman yang TPS-nya itu sampai pagi hari lagi. Nah, itu mungkin perlu apa ya, perhatian khusus untuk Pak Kabak. Siap. Mungkin langsung menanggapi nih. Ya. Karena yang mengalami itu kan bukan kita ya. Iya. Kalau kita ini di tingkat provinsi, kabupaten, Iya. kota kan lebih ke apa? Ya, lebih ke regulasi kemudian pengendalian di tapi kalau sampai ke KPPS yang tahu betul kan Pak Rahmat dan teman-teman ini, sehingga apa yang menjadi masukan apalagi masukan ini kan betul-betul masukan yang membangun ini untuk perbaikan ya. Yang kedua juga untuk supaya tidak meminimalisir kesalahan Pak ya. Iya. Karena semakin capek semakin malam kan potensi kesalahan kan pasti Betul. semakin besar. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Itu Iya. betul-betul menjadi Langsung tersampaikan. Alhamdulillah. langsung disampaikan. Nanti akan kami sampaikan ke yang lebih berwenang lagi. Sampaikan. Iya. Benar banget. Betul. Pak, kemarin kalau yang di Walurejo itu muda-muda KPPS-nya atau Iya. Ya ada yang muda, banyak yang muda. makanya kuat sampai Saya merekrut yang muda-muda karena ya itu tadi kita harus melek dengan ya, teknologi. Yang banyak Ya. teknologi ya. Iya, Kalau saya sudah terlalu paling tua sehingga ya yang muda-muda yang bisa di itu teknologi. Pak Rahmat aja masih muda kok. Makanya saya kaget tadi pas kesini. Katanya, loh, ini Pak Rahmat yang mana? Oh, yang ini, wah, masih muda gitu. benar-benar. Gitu. Oke. Pak, kalau yang untuk Pak Kabak nih, menyambung Pak Rahmat tadi, Pak Rahmat mengendikan kalau KPPS di Walurejo sudah muda-muda gitu, mungkin ada yang Gen Z juga gitu. Nah, tapi kita melihat KPPS yang lebih luas gitu, bagaimana regenerasinya seperti itu. Apakah diperlukan memang regenerasi seperti ini gitu? Iya, regenerasi itu perlu ya. Karena demokrasi itu kan bukan cuma milik kita saja yang ada di masa ini ya, tapi juga milik anak-anak kita, adik-adik kita yang memang masih SMA, masih SMP. Sehingga regenerasi menjadi penyelenggara itu adalah bagian juga dari demokrasi, gitu ya. Supaya anak-anak kita, teman-teman kita, adik kita yang di bawah itu betul-betul tahu terkait dengan kepemiluan. Karena seiring dengan regulasi yang berubah, kita juga dituntut dengan IT, sehingga tentu saja dibutuhkan SDM yang memang sangat terampil ya, betul-betul update lah terkait dengan itu. Itu regenerasi itu suatu keniscayaan yang nggak bisa kita tolak. Jadi penting nih, misal teman pemilih yang ingin berpartisipasi ya, Boleh banget. jadi KPPS, Betul, ya, betul. butuhkan regenerasi supaya nggak yang tua-tua aja nih ya Pak, Iya, tapi mungkin yang generasi-generasi selanjutnya bisa melanjutkan estafet nih Pak, Iya, untuk betul. partisipasi politik Iya. ini. Ya. Mungkin yang pengen jadi KPPS boleh komen Boleh. komen YouTube kita gitu ya. Kan waktu kemarin kan viral tuh di medsos kan,
jadi KPPS. Wah, habis jadi KPPS terus Mantu idaman. jadi bantu idaman, ada yang langsung pesen Pajero dan lain-lain kan banyak nih. Iya, benar. Pemilu 2024 ya. Oh ya, ini ada sedikit koreksi. Tadi Bapak ternyata TPS hijau ya, Pak? Iya, TPS hijau. Hijau, saya nyebutnya Wanirejo gitu ya. Karena saya kebayang-bayang Abadi nanti. TPS yang hijau, tapi Iya. tulisannya Wanirejo gitu. Wanirejo tuh itu yang ini, di film. Abadi nanti. Gara-gara kebayang-bayang film itu Prambors ngomongnya TPS Wanirejo gitu. Padahal TPS hijau ya. Beda. Oke. Nah, Pak, untuk yang menjaring KPPS tadi regenerasi, kan mungkin bisa saja untuk generasi Gen Z ini mungkin kadang takut Pak Ya. menjadi KPPS karena mungkin harus resiko-resikonya atau bagaimana. begadang. Apa kira-kira langkah mitigasi terhadap potensi konflik, potensi Iya. pelanggaran atau misal perlindungan hukum bagi KPPS KPPS? sendiri Ya. gitu. Anak muda kan harus berani ya. Weh. Kita berani. Kita aja berani Pak ya. Anak muda harus lebih berani dari kita. Ya jadi, Iya. tapi memang berani itu perlu modal. Iya, benar Artinya banget. itu butuh kondisi yang memang seorang tuh harus berani. Kita itu karena terutama di DIY yang betul-betul Ya. concern ke pemilih pemula. Kemudian di sini juga banyak sekali kampus, kita kan kota pelajar. Betul. Iya. Sehingga pembekalan kita ke generasi muda yang pengen jadi KPPS itu sangat banyak. Iya. Kita itu nggak kurang-kurang lah kita memberikan pendidikan politik ke mereka ya. Sehingga tidak ada alasan generasi muda itu untuk takut menjadi penyelenggara, tidak ada alasan. Karena segala macam pengetahuan dasar modal itu sudah pasti kita siapkan. Gitu. Ya, memang penting ya supaya generasi berikutnya bisa ikut gitu berpartisipasi dalam pemilu. Betul. Langsung ditanya mungkin bisa Pak Rohmadianto kapok nggak Pak jadi KPPS? Mungkin bisa supaya janji-janji tersebut juga tertarik ya menjadi KPPS. Lebih takut ketemu zombie atau menjadi KPPS, Pak? Gimana ini? Semuanya kita hadapi aja. Iya. Iya, jadi saya tidak merasa kapok. Selama masih memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan, saya siap. Namun demikian, memang perlu apa yang disampaikan oleh Pak Kabak untuk regenerasi. Dan selama ini saya juga sudah melakukan itu. Contoh seperti kemarin pas pemilu kada, itu yang dari pemuda-pemudi itu 3 orang. 3 orang, yang putri 2, kemudian 1 laki-laki. Itu sudah kita masukkan. Jadi jangan sampai nanti terhenti di tengah jalan yang bisa mengikuti KPPS cuma yang tua-tua tidak. Tapi semua kita rekrut. Bahkan putri ya seperti itu. Benar-benar banget. Untuk perempuan pun juga banyak ya Pak di KPPS kemarin. Kemarin 2 kita. 2. Kemarin 2. Yang pemilu kada itu ada 2. TPS hijau. TPS hijau. Desa hijau. Dusun ya, Pak? Dusun. Padukuan kalau di Bantul ya. Kemarin Di kalau Jogja. yang syuting itu di Itu ada 2 dusun. Oh, 2 dusun malahan. hijau, kemudian dusun ini ya. Jembon. Selingan. Ya, Kalau Intermezzo. masuk SMP ya. itu ada Gapura, Iya. itu dusun Wanirejo. Oh. Kemudian kalau dari masuk di dusun Jombor yang Iya. pas untuk polseknya itu Polsek Wanirejo ya. Iya, betul. Itu berada di sebelah. Oh, Kemudian kalau mau wisata cross check kemarin yang untuk nah, apa? Iya, kemarin saya kesana, Ya, tapi untuk syuting itu sudah berubah. sudah berubah Ya, ya. sudah berubah semua. Sekarang lokasi yang tempat Pak Lurah itu yang untuk pesta itu Ya. rumah pribadi itu sudah dibongkar semuanya. Dibongkar ya. Kemudian rumah yang di sawah pakai papan itu juga sudah dibongkar. Ya. Kemudian yang untuk polsek kembali ke awalnya, sehingga kalau ke sana mana cari Iya. polseknya sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Tapi kalau Bapak sendiri kemarin sempat ikut syutingnya nggak Pak? Kalau saya Jadi tidak. zombie mungkin. Cuma warga ada sebagian yang ikut. Kemudian Oke. kita ya di bagian mengatur, Iya, tetap berperan gitu tetap ya. berperan semua masyarakat di situ. Tahu gitu saya daftar dulu. Nah. Iya, Bapak mau jadi apa, Pak?
Ya zombinya nggak apa-apa. Oh, zombinya gitu. demi ketemu Eva Celia. Nah, Apa sih kata Bayong gitu. apapun saya lakukan. Iya. Luar biasa. Terakhir nih Pak, supaya kita ada regenerasi. Ada nggak pesan dari Pak Rohmadianto dan Pak mungkin Kabak Pak Kabak juga. juga untuk calon KPPS terutama generasi yang masih muda-muda nih ya supaya Betul. tertarik menjadi Tertarik. KPPS. Oke. Oh, iya. Monggo. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya berpesan pada pemilih pemula bahkan muda-mudi, Betul. jangan takut menjadi anggota KPPS Iya. karena ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kita bisa mengabdi, bisa berjuang bersama-sama KPU ya, karena kita sebagai KPPS yang terbawah kita bisa belajar di dalamnya, kita bisa berlatih untuk disiplin, berlatih untuk hati-hati, berlatih untuk semuanya. Sehingga kami mengajak kepada generasi muda untuk bisa ikut andil di dalamnya sebagai KPPS. Dan khususnya di tempat saya ada satu ketua pemuda yang saat itu sudah menjadi anggota PPS, kemudian di PPK. Kemudian ada masuk di Bawaslu dan lain sebagainya, semacam itu. Oh, masuk Bawaslu juga? Ya, ada yang ikut di situ. Luar biasa. Ya, sehingga kami tetap membuka pada generasi muda untuk tetap mengikuti jejak dari bapak-bapak yang pada saat itu berjuang di KPPS. Ikutilah jejak itu, karena itu pekerjaan yang mulia. Luar biasa. Oh. Satu lagi Pak Kabak. Ya, kalau dari saya untuk generasi muda jangan takut mencoba. Ya. Betul sekali. Harus bisa menerima tantangan. Betul. Demokrasi punya kita, bukan cuma punya kita aja, tapi juga punya generasi di bawah kita. Jadi harus mencoba. Harus ikut menjaga demokrasi ya, betul. Pak. Laskar demokrasi. Demokrasi betul. Oke, itu aja Pak Kabak. Itu saja. Oke, Bisa, ada bisa. mungkin Biasa. sedikit nyanyian. Mau nyanyi? Oke, sini Menyamar boleh. boleh, gitar dulu, boleh. belum ditutup Gitar. ini. Permisi Pak Kabar. Ya, ini untuk para generasi muda ya, juga untuk pemilih. Jadi kita itu harus betul-betul mengawal demokrasi kita secara Istimewa. maksimal dan jangan takut untuk Itu Ramadan. Anda luar biasa. Luar biasa. Itu dia. thank you. Seru banget ya. Betul. Ini seru boleh banget. diambil dulu gitarnya. Terima kasih, Pak Kabar. Iya. Terima kasih untuk dua narasumber kita. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, Ya. Ram, begitu ya tadi ya. Betul. Kamu sebagai generasi Z, Ya, Gen Z siap. gitu. Siap harus- menjaga demokrasi Indonesia, Mbak Wih, Lara. luar biasa. Mungkin nanti banyak gitu yang mengikuti Betul, jejak-jejak semoga langkah ya. Pak Rohmadianto dan mungkin juga Pak Kabak gitu yang Betul. telah memberikan semangat bagi teman pemilih semuanya. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak sekali Terima lagi. kasih ya. Sama-sama, Terima kasih, Pak. Terima kasih Clara. Iya, Terima kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih. Dan terima kasih yang sudah nonton di sini juga. Ya. Baik, terima kasih teman pemilih juga sudah nonton di podcast Tutur Demokrasi kali ini. Semoga teman pemilih juga mau ikut berperan aktif menjaga demokrasi kita, ikut berperan menjadi KPPS atau menjadi lainnya gitu ya, yang pokoknya bisa menyelenggarakan pemilu nanti supaya pemilu kita sukses karena pemilu adalah milik kita bersama. Begitu. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk follow, komen, subscribe, share semua sosial media kita dan YouTube kita supaya nanti bisa menyajikan informasi yang valid, terbaik dan tentunya berguna bagi semuanya. Begitu. Baik, terima kasih. Tutur Demokrasi. Istimewa.